Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Ariska dan kita masih nongkrong di kedai Math OO untuk melanjutkan pembahasan limit fungsi aljabar X mendekati A. Nah, ini berarti video yang kedua ya adik-adik ya. Dalam video ini kakak akan langsung memberikan beberapa contoh terkait dengan strategi mengerjakan soal limit fungsi aljabar. Misalkan nomor 1 ada lim dari fungsi x kuadrat minus 2x untuk x menuju 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian boleh langsung mensubstitusi angka x sama dengan 2 ke fungsinya gitu. Sehingga ini diperoleh 2 kuadrat minus 2 kali 2. Sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Artinya nilai dari limit fungsi ini untuk x mendekati 2 adalah nilainya 0. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan limit x menuju 2 lagi ya dari fungsi x kuadrat minus 4x per x kuadrat plus 4 x, ini nggak usah pakai x deh. Oke, ini sama dengan, nah kita tinggal substitusikan langsung ya, sehingga ini ada, substitusikan nilai x ke fungsi ini. Jadi 2 kuadrat minus 4 dibagi 2 kuadrat plus 4 sama dengan 4 dikurangi 4, 0 dibagi 8. Nah, 0 dibagi 8 itu sama dengan 0 gitu. Terus misalkan contoh yang ketiga. Nah, limit x menuju minus 1 untuk fungsi akar x kuadrat ditambah x sama dengan, nah ini kita coba ya, sehingga ini hasilnya kalau kita substitusikan min 1 kuadrat 1, kemudian ditambah 1, sama dengan nilainya adalah akar 2. Dan seterusnya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ini case pertama. Ketika kalian substitusikan nilai x sama dengan A ke fungsi yang diminta, ada hasilnya dan bilangan real, maka itulah nilai dari limit fungsi tersebut. Nah, sekarang bila mana jika kalian mendapatkan bentuk seperti ini. Misalkan, ini berarti contoh nomor 4. Limit dari fungsi x pangkat 3 minus 27 dibagi x kuadrat min 9 x menuju 3. Nah, ketika ini kalian substitusikan ke nilai x sama dengan 3 ke fungsi, maka kalian akan memperoleh nilai 3 pangkat 3 minus 27 dibagi 3 kuadrat min 9 sama dengan 0 per 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini adalah bentuk yang tidak tentu. Sehingga apabila kalian mendapatkan hasil dari limit ya, sehingga, ini Kak ulangi lagi, sehingga kalian ketika mendapatkan hasil dari limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan 0 per 0 gitu ya, sama dengan L, di mana L adalah 0 per 0, maka ini kita perlu sedikit strategi untuk menyelesaikan ini. Strategi yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang pertama adalah memfaktorkan. Jadi fungsi fx ini kalian faktorkan nanti untuk tujuannya adalah kita akan membuang faktor yang menyebabkan penyebutnya 0. Gitu ya, nanti kita bahas ya. Kemudian
Yang strategi yang kedua adalah kali dengan sekawan. Nah, kapan apabila bentuknya kita faktorkan? Bentuknya kalau seperti ini. Nah, ini kan ciri utamanya sih nggak ada akar, atau ciri utamanya adalah kalau bisa difaktorin gitu. Jadi langsung kita bahas contoh nomor 4 ini ya. Berarti di situ bagaimana untuk menyelesaikan ini adalah limit X menuju 3 dari fungsi X pangkat 3 minus 27 dibagi X kuadrat minus 9 sama dengan limit X menuju 3, yang ini kita faktorkan. Masih ingat kalau bentuk ini ya, bentuk A pangkat 3 minus B pangkat 3, kalau ingin difaktorkan sama dengan A minus B, kemudian A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, lalu kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B. Nah, ini biar tidak membuang-buang waktu, sebaiknya kalian ingat-ingat nih cara memfaktorkan ini gitu. Oh, ini di bawah saja ya, biar rapi. Sama dengan limit X menuju 3. Nah, X pangkat 3 minus 27 kita faktorkan. Berarti 27 itu kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Berarti ini ada X pangkat 3 minus 3 pangkat 3 gitu kan. Sehingga ini menjadi X min 3 nih ya, kali X kuadrat ditambah AB, berarti ditambah 3X ditambah B kuadrat, berarti ditambah 3 kuadrat. Itu dibagi yang X kuadrat minus 9 kita faktorkan ke bentuk yang kedua ini. Berarti ini 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 kuadrat kan. Sehingga ini menjadi X minus 3 kali X ditambah 3. Nah, adik-adik, jika pembilang dan penyebut sudah ada yang bisa kalian coret, nah berarti aman ya. Ini kan bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Coba lihat nih ciri-cirinya yang kita coret adalah yang menyebabkan dia 0 per 0 gitu. Ya toh? Nah, sehingga karena yang menyebabkan 0 per 0 udah kita buang, maka kita boleh langsung substitusi nilai X sama dengan 3 ke fungsi yang ini. Sehingga ini menjadi 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kuadrat dibagi 3 tambah 3, 6. Nah, hasilnya sama dengan 27,999 27 per 6. Kalau kita sederhanakan sama dengan 9 per 2. Nah, inilah nilai dari limit X pangkat 3 minus 27 dibagi X kuadrat min 9 untuk X menuju 3. Gitu. Gampang ya. Oke, kakak kasih contoh yang lain ya. Contoh yang kelima berarti. Limit X menuju 9, X min 9 per akar X minus 3. Nah, langkah pertama adalah tentu kalian substitusikan dulu nilai X sama dengan 9. Ya, berarti kalian akan mendapatkan 9 dikurang 9
per akar 93 kurang 3. Oh, akan mendapatkan 0/0. Oke, ini adalah bentuk tidak tentu. Sehingga kita harus buang dulu yang menyebabkan 0/0. Caranya adalah kalau seperti ini kita faktorkan, bisa ya ini ya? Ayo, kita faktorkan bisa ya? Oke, kakak stop dulu dan kalian bisa pause videonya, silahkan dilanjutkan. Nah, sudah? X min 9 ini bisa kita faktorkan menjadi akar X min 3 kali akar X plus 3 dibagi akar X minus 3. Nah, ini pembuat 0/0-nya sudah muncul ya ini. Nih menyebabkan 0, pembilangnya menyebabkan 0. Nah, ini si pembuat 0/0-nya sudah kita buang, sehingga kita bisa langsung substitusikan nilai X sama dengan 9. Berarti akar 9 ditambah 3. Akar 9, 6 tambah 3. Akar 9, 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Inilah nilai dari limit X min 9 per akar X min 3 untuk X mendekati 9. Oke. Kalau bingung kenapa X min 9 kok bisa jadi akar X min 3 kali akar X ditambah 3 gitu. Sebenarnya di sini kakak hanya menggunakan tadi cara memfaktorkan bentuk ini. Jadi ini ibaratnya kalian harus sudah benar-benar ngeh, harus benar-benar sadar, ya. Harus menyadari bahwa bentuk A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita faktorkan. Nah, bentuk A kuadrat min B kuadrat ini juga bisa ke dalam bentuk apapun ya. Nih. Kalau kalian menyadari bahwa ini kenapa A ya karena akar A kuadrat A. Nah, di sini kan kita bisa ubah menjadi X minus 3 kuadrat gitu kan ya. Nah, sedangkan X ini kalau mengikuti pola ini ya berarti akar X kan. Kemudian min 3, kemudian akar X plus 3. Gitu adik-adik. Mudah ya? Nah, kakak punya contoh 2 lagi sepertinya. 6. Spidolnya hitam saja. Contoh nomor 6. Limit X mendekati 2, 4 min X kuadrat per 3 minus akar X kuadrat ditambah 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tentu kalau ini fix ya, ini kalau kalian substitusikan X sama dengan 2, pasti hasilnya akan 0/0. Kalau nggak percaya, 4 dikurangin 2 kuadrat, 0. Nah, ya kan? Yang bawah 3, nah ini 2 kuadrat, 4 tambah 5, 9, akar 9, 3. Berarti 0/0. Nah, berarti kita harus membuat gimana caranya agar muncul tuh si pembuat 0/0-nya sehingga kita bisa buang. Nah, caranya kalau kalian menemukan bentuk yang ada bentuk akar ini dan tidak bisa kalian faktorkan, kakak lihat yang di atas dulu, coba bandingkan. Nah, ini juga memuat bentuk akar. Tapi bisa kita faktorkan. Sehingga tidak perlu menggunakan cara yang akan kita bahas sesudah ini. Gitu. Walaupun kalian juga bisa menggunakan cara dikali dengan sekawannya. Nah, karena ini bisa difaktorkan, ya sudah kita faktorkan saja. Gitu toh. Nah, kita akan lanjutkan untuk yang ini. Nah, kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini dan bagaimana cara menyelesaikannya,
dikali dengan sekawannya. Limit X menuju 2, 4 min X kuadrat per 3 minus akar X kuadrat ditambah 5 dikali dengan sekawannya dari dia. Nah, sekawannya itu berarti komponennya sama, tandanya yang berbeda. X kuadrat plus 5 dibagi, jangan lupa. Nah, begitu ya. Ini kan 1, jadi tidak mengubah nilai dia. Jadi boleh sebenarnya. Sama dengan limit X menuju 2. Yang pembilang tidak perlu kalian operasikan. Cukup tulis ulang saja. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Nah, begini. Yang penyebut, karena ini merupakan sekawannya, maka kalian cukup mengoperasikan ujung kali ujung dikurangin ujung kali ujung. Oke. Sebelum ke sini agar lebih clear ya. Kalau kakak punya A min B, sekawannya itu adalah A plus B. Iya toh? Nah, coba kalau kalian kali, hasilnya menjadi apa? Ini kali ini, A kuadrat. Ini kali ini, plus AB. Ini kali ini, minus AB. Kemudian ini kali ini, minus B kuadrat. Tuh, yang tengah saling menghilangkan kan, karena 0. Sehingga hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Lihat, tinggal ujung kali ujung dikurangin ujung kali ujung. Oke ya, clear ya. Jadi sebetulnya kalian juga mengoperasikan perkalian biasa, hanya saja karena ini bentuknya sekawan, maka kita boleh menyingkatnya dengan hanya ujung kali ujung dikurangin ujung kali ujung. Berarti ujung depan kali ujung depan sama dengan 9, dikurangin ujung belakang kali ujung belakang. Ini kan sama-sama akar, berarti akarnya tinggal dihilangkan, X kuadrat plus 5. Jangan lupa masih menggunakan tanda kurung. Lalu limit X menuju 2, kemudian ini 4 minus X kuadrat, kali 3 plus akar X kuadrat ditambah 5, tutup kurung, dibagi, nah ini kurungnya kita buka. 9 minus X kuadrat minus 5. Lalu kita sederhanakan. Sama dengan limit X menuju 2, ini 4 minus X kuadrat kali 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5 tutup kurung. Dibagi, ini 9 dikurangin 5, 4. Minus X kuadrat. Wah. Nah, pembuat 0 sudah muncul atas dan bawah. Iya kan? Yang ini pembuat 0 yang pembilang, yang ini pembuat 0 yang penyebut. Nah, sudah kita buang itu pembuat 0-nya. Sehingga kalau pembuat 0-nya sudah kita buang, kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsinya. Nah, sama dengan 3 ditambah akar 2 kuadrat 4 tambah 5, 9 ya. Berarti 3 ditambah 3, 6. Nah, ini hasilnya. Nomor 7 berarti ya. Limit X menuju 1, kemudian X min 1, akar X kuadrat ditambah 3 minus 2. Nah, adik-adik pastikan sebelum kalian mengerjakan ini, bahwa bentuknya atau hasilnya ketika kalian substitusikan nilai X sama dengan 1, itu adalah bentuk tak tentu atau bentuk 0 per 0. Kalian harus memastikan itu, dan untuk memastikan 0 per 0 itu tidak lama kok, tinggal disubstitusi dan tidak perlu pakai coret-coretan ya. Ini 1, 0, ini 4, oh 0, berarti 0 per 0. Oke, ketika 0 per 0 dan kalian mendapatkan bentuk seperti ini, maka langkahnya gimana? Iya, betul. Kali dengan sekawannya ya. Nah, kakak akan skip dulu videonya. Kalian boleh pause dulu videonya, kemudian dicoba sendiri dulu, baru kita lanjutkan untuk pembahasan.
Oke, sudah. Nah, sama dengan, kita bahas saja ya. Sama dengan limit X menuju 1, X minus 1 per akar X kuadrat tambah 3 minus 2 dikali akar X kuadrat plus 3 plus 2. Nah, ini sekawannya ya. Nih, ciri-cirinya ini. Ditambah, oh ini biar nggak bingung. Oke. Yang sama, karena sama dengan 1 kan? Tambah 2. Nah, ini kan 1 ya. Sama dengan limit X menuju 1. Kemudian yang atas tidak perlu dioperasikan, diamkan saja, tulis ulang, dan jangan lupa diberi tanda kurung masing-masing sukunya. Dibagi, nah ini kan karena sudah sekawan, berarti tinggal ujung kali ujung dikurangin ujung kali ujung. Nah, ujung ini kali ujung ini kan berarti X kuadrat plus 3. Nah, ujung yang ini sama ujung yang ini berarti minus 4. Gitu kan? 2 kali, min 2 kali 2 kan min 4. Sama dengan limit X menuju 1, X min 1, akar X kuadrat plus 3 plus 2 tutup kurung, dibagi X kuadrat min 1. Wah. Nah, kalian lihat ya, ini pembuat nolnya atas dan bawah sudah muncul, namun kita belum bisa coret. Kenapa? Karena yang sukunya beda ya, faktornya beda ya, yang atas X min 1, yang bawah X kuadrat min 1. Nah, lalu caranya bagaimana? Ya, caranya kita faktorkan yang bisa kita faktorkan. Limit X menuju 1, di sini X min 1, akar X kuadrat plus 3, plus 2. Nah, yang bisa kita faktorkan yang penyebutnya ya. Penyebutnya kita faktorkan dengan X min 1 dan X plus 1. Begitu. Nah, adik-adik sekarang bisa lihat tuh. Si pembuat 0 per 0-nya sudah muncul. Dan sama ya. Nah, ini kan pembuat 0. Ini pembuat 0 yang pembilang dan ini pembuat 0 yang penyebut. 0 per 0 ya kan. Nah, kalau pembuat 0-nya, si pembuat 0 per 0-nya sudah kita buang, kita boleh langsung substitusikan nilai X sama dengan 1 ke fungsi yang tersisa. Sehingga ini menjadi akar 1 ditambah 3 ditambah 2 per 1 ditambah 1. Sama dengan 4 tambah 2. Akar 42 tambah 24 dibagi 2. Berarti 4 per 2. 4 per 2 nilainya sama dengan 2. Nah, demikianlah untuk pembahasan limit dari fungsi f(x) dan x menuju bilangan tertentu yang eksis atau yang ada. Ada 3 cara ya. Yang pertama substitusi langsung. Nah, berarti L substitusikan langsung saja gitu. Kalau L-nya hasilnya 0 per 0, maka kalian harus faktorkan. Atau yang kedua, kali dengan sekawan. Oke. Terima kasih adik-adik sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti dan lebih terampil dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan limit fungsi aljabar untuk X menuju bilangan tertentu. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan berikan komen dan kasih like sehingga Alreska biar lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran yang membantu kalian belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.